Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Oke, baik-baik saja ya. Oke anak-anak, kali ini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah kita bahas, yaitu tentang tema 1 mata pelajaran IPA. Nah, ini adalah materi yang ketiga di tema 1 untuk mata pelajaran IPA. Itu silakan simak baik-baik materi yang akan kita bahas bersama-sama. Jangan lupa berdoa, kemudian siapkan buku tulis kalian. Ya, kita simak di sini, yaitu cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Nah, kita perlu menjaga kesehatan tulang dan otot karena hampir semua aktivitas menggunakan alat gerak, yaitu berupa apa? Tulang dan otot. Nah, ingat ya, alat gerak ada dua, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Ya, masih ingat ya? Di materi sebelumnya sudah pernah kita bahas. Nah, kita amati di sini. Berikut adalah cara memelihara kesehatan alat gerak. Yang pertama dengan makan makanan yang bergizi dan seimbang. Tentu saja dengan makan apa? 4 sehat, 5 sempurna, gitu ya. Kemudian posisi tubuh tegak saat berdiri. Nah, anak-anak ingat, pada saat kita berdiri, usahakan posisi tubuh itu selalu tegak, jangan membungkuk. Kenapa? Karena bisa menyebabkan kerusakan pada tulang. Kemudian rajin berolahraga. Nah, ini olahraga sangat penting sekali untuk kita lakukan agar organ-organ tubuh seperti tulang, otot itu bisa terjaga dengan baik. Ya, ini tadi tentang cara menjaga agar kesehatan tulang pada manusia itu bisa selalu sehat ya. Oke, kita lanjut ya. Penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia. Nah, ada beberapa jenis penyakit ya atau kelainan yang terjadi pada alat gerak. Contohnya seperti kelainan atau penyakit yang ada pada tulang manusia, seperti retak atau patah tulang, kemudian skoliosis, lordosis dan kifosis. Kemudian rakitis, osteoporosis. Retak pada tulang ya atau retak patah pada tulang itu disebabkan oleh benturan benda keras berupa kecelakaan atau jatuh. Misalnya kalian naik sepeda atau naik kendaraan entah sendirian atau bersama teman atau bersama ayah ibu. Nah, tidak sengaja terjadilah kecelakaan. Nah, itu bisa menyebabkan patah pada tulang. Kenapa? Karena terkena benturan yang keras. Nah, pasti kalian pernah mendengar ya, ada orang kecelakaan kemudian patah tulang. Nah, itu disebabkan oleh apa? Oleh benturan, ya, benturan dengan benda yang keras, sehingga menyebabkan terjadi patah atau retak pada tulang. Nah, itu ya. Nah, retak pada tulang bisa disembuhkan juga tergantung pada tingkat kerusakannya ya, bisa sembuh tergantung tingkat kerusakan. Yang kedua ada skoliosis, lordosis dan kifosis. Nah, ini kelainan tulang pada punggung ya, kelainan tulang pada punggung. Bisa mungkin kamu kalau duduk ya, duduk itu jangan membungkuk ya. Terus kemudian usahakan selalu tegap, badannya selalu tegap. Kenapa? Karena bisa terjadi kelainan pada tulang. Tidak langsung, tapi nanti lama-kelamaan saat kamu semakin bertambah usia, nah tulang akan terasa semakin sakit atau terjadi kelainan. Kenapa? Karena pada waktu mungkin waktu kecil, waktu muda, kamu tidak menjaga tulang ya, menjaga tulang dengan baik. Nah, itu ya. Jadi tidak secara langsung, tapi nanti seiring bertambahnya usia, tulangmu akan semakin terkena penyakit atau kelainan. Yang berikutnya adalah rakitis. Nah, rakitis ini disebabkan
oleh kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium, dan vitamin D. Nah, misalnya kamu tidak suka dengan sinar matahari, tidak mau berjemur atau tidak suka berjemur di sinar matahari, nanti akan mengurangi vitamin D yang membentuk kekuatan pada tulang ya. Nah, padahal vitamin D itu sangat penting untuk membentuk kekuatan pada tulang. Nah, makanya sinar matahari itu sangat penting untuk menambah vitamin D. Nah, jadi membentuk tulang-tulangmu nanti semakin kuat. Jadi ini penyakit yang disebabkan oleh kekurangan gizi seperti rakitis ya. Ya, ini mengatur pola makan juga penting ya. Gitu ya. Terus yang berikutnya ada osteoporosis. Nah, osteoporosis ini penyakit ya yang disebabkan menurunnya kepadatan tulang atau pengkeroposan tulang. Jadi tulangmu nanti semakin keropos, ya, keropos lama-lama habis, itu disebut osteoporosis ya. Nah, ini ya anak-anak, ini jenis-jenis penyakit pada tulang. Nah, kamu bisa melihat di buku tema pada halaman 171 di buku temamu ya. Oke, ini tadi tentang penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia. Kita lanjut lagi. Kelainan otot pada manusia. Nah, ada kelainan otot pada manusia. Yang pertama yaitu seperti hipertrofi. Pembesaran otot akibat bekerja terus-menerus secara berlebihan. Makanya kalau kita bekerja itu usahakan ada jeda atau istirahat. Jangan terus-menerus ya, nanti bisa menyebabkan kelainan pada otot seperti hipertrofi, yaitu pembesaran otot. Akibatnya nanti ototmu bisa sakit ya. Ini karena kita bekerja selalu terus-menerus, tidak diimbangi dengan istirahat ya, bekerja berlebihan. Jadi usahakan selalu istirahat, nanti dilanjut lagi kalau sudah selesai istirahat itu ya. Dan yang kedua ada atrofi, yaitu kelainan berupa otot yang mengecil, lemah, dan menurunnya fungsi otot. Ini namanya atrofi. Yang ketiga ada stiff atau kaku leher. Nah, ini adalah sakit pada otot leher yang diakibatkan karena cedera otot, infeksi meningitis, atau gerakan tiba-tiba. Jadi ketika kita olahraga misalnya ya seperti itu ya, makanya dalam olahraga itu ada yang namanya pemanasan supaya ototnya tidak kaku. Nah, supaya ototnya lemas tidak kaku ya, makanya dilakukan pemanasan sebelum berolahraga. Ini mengurangi cedera pada bagian-bagian otot. Yang berikutnya ada tetanus. Tetanus ini apa? Kejang atau kaku otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani ya. Nah, ini mungkin kamu kena sesuatu yang tajam kemudian berdarah, sobek ya, terus tidak dirawat atau mungkin terkena virus. Nah, karena di udara kan banyak mengandung virus ya. Nah, ketika cedera itu terkena virus, akhirnya terjadilah infeksi bakteri. Nah, makanya disebut tetanus. Tetanus juga sangat berbahaya ya, bisa menyebabkan kematian juga. Makanya harus berhati-hati. Nah, ini ya, ini tadi adalah kelainan pada otot manusia. Penyebab gangguan kesehatan alat gerak. Nah, kelainan atau penyakit kelainan pada otot umumnya terjadi karena bawaan sejak lahir dan infeksi bakteri atau virus. Nah, ingat ya, jadi penyakit pada otot itu biasanya terjadi karena apa? Karena bawaan sejak lahir. Jadi sejak lahir sudah terjadi kelainan pada otot bisa. Atau mungkin infeksi bakteri atau virus seperti tetanus tadi, kena cedera akhirnya kena infeksi. Nah, gangguan kesehatan otot dan tulang juga sering terjadi akibat kebiasaan yang salah, misalnya seperti membaca buku dengan posisi tidur. Nah, ini ya, jadi saat membaca buku atau mungkin kamu melihat televisi,
jangan biasakan dengan posisi tidur. Memang nyaman, memang secara tidak langsung tidak menyebabkan gangguan. Tapi nanti semakin lama, semakin bertambahnya usia, karena kamu kebiasaan, nanti akan terjadilah kelainan pada otot atau tulang ya. Begitu ya. Terus membawa atau memikul beban yang terlalu berat. Nah, ini ya, ini juga mengakibatkan gangguan kesehatan pada otot dan tulang. Sering membawa atau memikul beban yang berat. Nah, itu ya. Terus tidak dengan tidur dengan posisi yang tidak benar. Nah, ini ya. Makanya biasakan tidur dengan posisi yang bagus. Jangan tengkurap, nah itu kan berbahaya nanti ya. Jadi tidur dengan posisi yang benar. Menulis dengan posisi tubuh yang miring ke samping atau ke depan. Nah, ini ya. Saat kita menulis atau mungkin duduk, itu biasakan dengan posisi yang bagus. Jangan membungkuk atau miring. Nah, itu nanti bisa menyebabkan kelainan pada otot dan tulang. Ya. Terus berjalan dengan tubuh bungkuk. Nah, ini ya. Jangan membiasakan kalau jalan itu tubuhnya bungkuk ya. Nanti tulangmu bisa-bisa bengkok. Enggak Pak, tulang saya sehat, tidak bengkok sekarang. Iya, sekarang tidak bengkok. Nanti saat kamu usia 50 tahun ke atas, terjadilah kerusakan pada otot dan tulang. Karena kebiasaanmu waktu masih sehat, waktu masih kuat. Nah, sekarang usia kamu masih 15 tahun misalnya. Kamu masih sehat, masih kuat. Tapi kebiasaan kamu tidak menjaga otot dan tulang dengan benar. Kebiasaan membungkuk, duduk dengan posisi yang salah. Itu nanti saat usia sudah 50-an, nanti kamu bisa sakit-sakitan. Kenapa? Karena otot dan tulangnya sudah tidak sehat. Karena kebiasaan dari kecil, dari saat masih sehat dulu. Gitu ya. Jadi usahakan mulai dari sekarang jaga otot dan tulang kalian. Biasakan posisi duduk, posisi apapun itu dengan benar. Jaga pola makan yang sehat. Ya, jangan makan makanan yang tidak bergizi yang akhirnya menyebabkan pengeroposan atau kerusakan pada tulang. Ini ya. Ini tadi materi tentang bab IPA tema 1 di kelas 5. Oke. Untuk itu materi hari ini sudah selesai. Seperti biasa yang terakhir ada evaluasi. Silakan dikerjakan evaluasi soal berikut ini. Ini hanya sedikit ya soalnya. Jadi nanti silakan ditulis di buku tulis kalian. Ingat, tidak usah di kertas atau selembaran kertas folio ya. Langsung di buku tulismu dilanjutkan materinya. Jadi ini materi IPA, berarti lanjutannya kamu catat, jawabannya ini kamu tulis. Oke, paham ya? Untuk materi ini cukup sekian. Mungkin nanti kita lanjutkan di materi berikutnya. Jika ada pertanyaan, silakan bisa langsung bertanya kepada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.